Biasanya pembelian-pembelian terbaik di hidup kita itu akan mengantarkan ke output yang baik juga. Dan sekarang aku berumur 19 tahun menuju ke 20. Di umur segini ada beberapa pembelian yang sangat meningkatkan kehidupanku. Mulai dari produktivitas, pengetahuan, dan juga kebahagiaan. Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri dan membagikannya di internet. Jadinya pada video kali ini aku akan membagikan pembelian-pembelian apa saja yang sangat meningkatkan kehidupanku. Yang mana dengan pembelian barang ini, hidup aku itu jadi lebih mudah. Kemudian apa yang aku ingin lakukan itu jadi mudah tercapai. Dan juga aku jadi jauh lebih bahagia untuk menjalani proses dari setiap apa yang aku ingin kerjakan. Jadinya pembelian yang pertama adalah buku. Menurut aku buku ini adalah salah satu pembelian yang sangat terbaik yang pernah aku putuskan dalam kehidupan aku sekarang. Karena dengan buku ini aku jadi bisa lebih terbuka dengan pendapat orang lain, kemudian pandangan orang lain tentang hal yang ada di dunia ini. Dan dengan buku-buku yang aku baca seperti buku self improvement, kesehatan, bisnis, ekonomi, itu bisa memperluas pengetahuanku dan juga membuka ketertarikan dengan hal-hal lainnya. Misalnya aku itu dulu nggak suka dengan history, tapi sekarang aku mencoba untuk membaca buku-buku history. Seperti salah satu buku yang aku sedang baca sekarang adalah buku The Wright Brother, yaitu dua saudara yang menciptakan pesawat. Dan dengan aku mencoba untuk memulai membaca buku history ini, mungkin kalau misalnya ternyata buku ini seru dibaca, berarti aku ada ketertarikan dengan pembahasan yang berbau history atau sejarah. Dan karena buku ini adalah pembelian terbaikku, aku menginvestasikan ke sebuah alat e-reader yaitu Kindle, yang mana Kindle ini adalah e-reader untuk aku lebih mudah membaca buku ketika aku bepergian jauh. Dan juga di Kindle ini terkadang aku bisa mendapatkan best price atau diskon buku yang harga normalnya itu sekitar 200-300 ribu, aku bisa dapat diskon hingga 50 ribu bahkan 20 ribu. Pembelian yang kedua adalah device. Pada device ini ada dua barang yang sangat merubah hidup aku. Yang pertama itu adalah MacBook. MacBook ini aku beli pada 1 tahun yang lalu. Aku membeli ini masih dibantu oleh orang tua. Dan menurutku dengan MacBook ini aku jadi bisa mengerjakan apa yang aku interestkan atau hobi yang sedang aku jalani sekarang itu jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Yang dimana dulu tuh ketika aku ingin mengerjakan sesuatu hal di laptop aku yang lama, ketika aku memiliki ide yang bagus, aku itu enggak fokus ke idenya, tapi aku fokus ke permasalahan laptop aku ini mampu nggak ya untuk mengangkat atau menyelesaikan ide yang cukup rumit ini. Dan di situ aku udah worry kalau laptop aku ini nggak bisa ngehandle ide yang sudah diciptakan. Tapi dengan MacBook ini, aku jadinya bisa berpikir langsung ke idenya tanpa harus berpikir laptop aku ini mampu nggak ya untuk menyelesaikannya atau mengeksekusinya. Kalau disimpulkan, mindset aku sekarang ketika aku memiliki MacBook ini, apa yang bisa aku kerjakan sekarang, bukan mampu atau tidak laptop aku ini untuk mengerjakannya. Device yang kedua adalah AirPods Pro. AirPods Pro ini udah aku beli juga sekitar 1 tahun yang lalu. Dan dengan AirPods Pro ini, aku jadi bisa ngerjain tugas, kemudian belajar, dan juga ingin mengedit di kampus atau di cafe itu jadi jauh lebih fokus karena memiliki fitur anti-noise cancelling. Ketika kita menggunakannya, kita jadi bisa menghilangkan distraksi-distraksi yang ada di luar seperti orang ngomong, suara AC, suara kipas, atau bahkan suara teman kita yang lagi dengerin musik. Pembelian yang ketiga adalah kursus online. Jadinya dulu tuh aku berpikir kalau misalnya aku ingin belajar sesuatu hal yang menarik untuk dilakukan seperti belajar aplikasi, belajar bahasa, belajar memasak mungkin, aku tuh selalu membuka YouTube dan juga searching di Google. Dan menurut aku cara ini nggak salah, tapi dengan kursus online itu adalah caraku untuk bisa belajar lebih efektif karena dengan kita membayar kursus tersebut, di dalam diri ini ada tanggung jawab untuk menyelesaikan kursus itu. Dan juga di dalam kursus online ini karena kita udah membayar, pastinya akan ada hal yang kita dapatkan. Dan hal yang kita dapatkan ini biasanya tuh di kursus online pembelajarannya lebih terstruktur dari level 1 dulu, baru level 2, level 3 hingga level ke-5. Dan ini nggak bisa didapatkan kalau kita belajar melalui Google dan juga YouTube. Karena di Google sama di YouTube itu kan banyak sekali kreator-kreator yang membuatkan cara-caranya. Kadang di cara-cara yang mereka jelaskan itu udah di level 3 dan juga di level 5. Dan kita nggak belajar di level 1-nya dulu. Dan dengan kursus online ini, aku jadi bisa lebih cepat belajar, kemudian jadi bisa lebih cepat paham, dan juga jadi bisa menghindari trial and error karena hal itu udah dijelaskan oleh orang yang mengajarkan di kursus online. Walaupun nanti ketika aku udah selesai belajar di kursus ini, aku bakal balik lagi ke YouTube dan juga ke internet untuk belajar hal-hal yang nggak ada di kursus online yang aku bayar. Pembelian yang keempat adalah pengalaman. Di dalam kehidupan ini, walaupun kita kuliah, kemudian kita memiliki part-time job, coba untuk sesekali kita membeli pengalaman. Karena
dengan membeli pengalaman ini, kita itu jadi bisa lebih enjoy the moment dalam kehidupan sekarang kita ini. Misalnya ketika kita kuliah, coba untuk sisihkan waktu perkuliahan kita atau saat libur kuliah untuk spending time dengan teman-teman kampus, seperti pergi ke tempat-tempat yang nggak pernah kita kunjungi sebelumnya, keluar kota, atau pergi ke museum, ke pantai, naik gunung. Dan dalam libur panjang ini coba untuk sisihkan waktu juga untuk keluarga. Misalnya kita pergi ke suatu tempat juga yang nggak pernah kita kunjungi atau pernah kita kunjungi untuk menghabiskan waktu bersama, yang mana di masa sekarang ini aku nggak bisa memutar balik lagi waktu di waktu aku 19 tahun ini. Jadinya aku mengusahakan untuk menyisihkan waktu bersama teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Karena pastinya ketika selesai kuliah ini, mungkin waktu yang bisa kita berikan itu jadi terbatas, karena bisa aja kita itu udah kerja, kemudian udah ada yang menikah, kemudian udah ada yang kuliah di luar negeri, dan juga memiliki kesibukan-kesibukan lainnya. Jadinya seusaha mungkin kalau ada waktunya, coba untuk menyisihkan waktu untuk membeli pengalaman. Dan pembelian kelima atau yang terakhir adalah member gym. Jadinya member gym ini adalah pembelian menyehatkan diriku, karena di gym ini kita itu fokus untuk olahraga dan fokus untuk bisa hidup lebih sehat. Karena ketika kita masuk ke gym dan juga menjadi member gym, kita itu masuk ke dalam circle atau lingkaran orang-orang yang berjuang untuk hidup lebih sehat. Dan dengan aku member gym ini, aku jadi termotivasi dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang seperjuangan untuk hidup lebih sehat dan mengatur hidup untuk bisa mendapatkan badan yang lebih baik, kemudian tidur yang lebih baik, bahkan pikiran yang lebih tenang karena kita melakukan olahraga yang rutin. Dan aku udah hampir 5 tahun konsisten di gym. Sampai sekarang ini aku nggak menyesali pembelian itu. Dan di gym aku jadi bisa ketemu dengan teman-teman baru, kemudian orang-orang yang sefrekuensi karena memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mendapatkan badan yang bagus dan juga hidup lebih sehat. Dan itu adalah pembelian-pembelian terbaikku di umur 19 tahun ini. Dan menurut aku dengan pembelian-pembelian tersebut, aku jadi bisa lebih bersyukur dengan kehidupan aku sekarang dan juga lebih enjoy the moment dan juga enjoy the process dengan hal-hal yang ingin aku dapatkan dan juga goals-goals yang aku set dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Dan menurutku di pembelian-pembelian aku ini memang ada yang cukup mahal dan aku juga memiliki keuntungan untuk bisa membeli hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita ada uang, coba untuk membeli hal yang benar-benar kita tahu kenapa kita membeli ini, karena pastinya pembelian-pembelian yang kita beli, yang kadang pembelian itu menyakitkan juga, tapi percayalah pembelian tersebut akan berkorelasi dengan output yang baik juga. Jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini tentang pengembangan diri, sharing kehidupan aku, teman-teman bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru ke depannya. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!